Berkat beliaulah kita bisa merasakan zaman yang terang benderang dari zaman jahiliyah. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Birul Alim selaku MC dan moderator pada kegiatan pelatihan Public Speaking Smart Scholarship Kanwil Malang. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta pada acara pelatihan Public Speaking Smart Scholarship Kanwil Malang, Being a Good Public Speaker for a Good Public Relation. Baik, izinkan saya untuk membacakan susunan pada kegiatan kali ini, yakni pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan Mars Zakat, pembacaan ayat suci Al-Quran, sambutan, penyampaian materi, sesi diskusi, sesi latihan, sesi foto, dan penutup. Memasuki acara yang pertama, yakni pembukaan. Mari kita buka acara pada malam hari ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars Zakat Indonesia. Kepada yang bertugas, saya persilahkan. Operator, acara selanjutnya, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada yang bertugas, selanjutnya yaitu Mars Zakat Indonesia. Rapatkan barisan, bersatu padu demi perubahan, menuju arah kebahagiaan, satu hati dan satu tujuan.
Bersama kita menatap ke depan, bahu-membahu dalam satu tujuan, berdedikasi jujur amanah, gerakan zakat Indonesia. Bersama kita menatap ke depan, bahu-membahu dalam satu tujuan, berdedikasi jujur amanah, gerakan zakat Indonesia. Kami amilin rindu kemenangan, rakyat terjamin dari kemiskinan, teguh akidah dan tak tergadaikan, hidup sejahtera dalam keadilan. Kami amilin siap mewujudkan insan terpanggil serta tersadarkan, saling berbagi kebahagiaan, hidup sejahtera dalam keadilan. Bergerak, melangkah, raihkan kemenangan, tolong menolong dalam kebaikan, hanya Allah sebagai sandara. Bersama kita menatap ke depan, bahu-membahu dalam satu tujuan, berdedikasi jujur amanah, gerakan zakat Indonesia. Bersama kita menatap ke depan, bahu-membahu dalam satu tujuan, berdedikasi jujur amanah, gerakan zakat Indonesia. Gerakan zakat Indonesia. Gerakan zakat Indonesia. Acara selanjutnya yakni pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada yang bertugas, saya persilahkan. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. Sadaqallahul Adzim.
Terima kasih kepada Saudara Rizky Maulana. Semoga kita diberi selalu syafaat oleh Al-Quran dan menjadi generasi Quran untuk generasi yang akan mendatang. Selanjutnya sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Mentor Smart Scholarship Universitas Jember. Kepada yang terhormat Mas Yuli Arahmat, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala nimatillah la haula wa la quwata illa billah. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haq wa anta khairul fatihin. Alhamdulillah, di kesempatan yang luar biasa ini kita bisa berkumpul, kita bisa melakukan sebuah kolaborasi yang mana tujuannya ini adalah senantiasa mengembangkan potensi adik-adik sekalian, dan tentu di malam yang luar biasa ini ya, di bulan Muharram, di malam 10 Muharram ya, ini panjenengan semua adalah orang-orang terpilih dan juga didampingi oleh para pengurus yang luar biasa di sini ya. Saya sapa dulu, ada Mas Bayu, Smarter UNED, ada Mbak Jessica, Smarter UIN ya, beserta pasukannya ini. Jadi begitu luar biasa. Ada Mas Bara juga di sini dari Polij, dan juga ada dari UMG. Alhamdulillah sudah hadir semua. Jadi luar biasa di dalam program Smart Scholarship ini. Apalagi kita juga kedatangan tamu yang luar biasa. Ini ada Mas Afan Zulkarnain juga, alhamdulillah bisa hadir bersama di tengah-tengah kita. Jadi begitu luar biasanya antusiasme dari adik-adik sekalian, dan program ini merupakan program inovasi yang sudah digagas oleh adik-adik sekalian, yang mana itu berdasarkan kebutuhan adik-adik, kemudian juga diinisiasi sendiri ya, kemudian dikolaborasikan ya. Tentu hal ini merupakan nilai sebuah kreativitas yang mahal, yang hal tersebut ini harus senantiasa dikembangkan ya. Maka kami di sini sebagai pengelola di program Award Scholarship Kanwil Malang yang mewakili Kanwil Malang juga, sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada adik-adik yang menggagas kegiatan ini. Harapannya di Kanwil Malang ini ada SDM terbaik dari kampus-kampus terbaik juga, yang kiranya hal tersebut menjadi bukti bahwa generasi muda, adik-adik sekalian yang merupakan orang-orang yang bermanfaat ya, orang-orang yang mampu memberikan kebaikan yang ada pada dirinya untuk orang-orang di sekeliling kita ya. Tentu berkaitan dengan public speaking, apa yang panjenengan gagas, kemudian panjenengan bisa lakukan, kolaborasikan di seluruh Smarter Kanwil Malang ya, maka ini adalah sebuah peluang ya. Jadi kalau kita bicara tentang public speaking itu sebenarnya gampang-gampang susah ya. Kadang orang mengatakan gampang, kadang ketika diberikan kesempatan untuk bicara di depan umum itu juga nervous dan seterusnya ya. Maka ada peluang, mendapatkan peluang yang luar biasa, peluang kita untuk mendapatkan jalan ke surga ya, karena itu adalah penyeru kebaikan ya. Kalian bisa mengajak temannya untuk melakukan hal-hal yang positif, yaitu adalah peluang untuk jalan kita menuju jalan kebaikan, juga berkaitan dengan terkait dengan ilmu ya. Bagaimana kita bisa tidak hanya transfer of knowledge, tapi juga ada transfer of value, yang kiranya hal tersebut bisa tergambarkan dari bagaimana cara bicara kita, bagaimana seorang pemuda ini, adik-adik semua yang kurang lebih ini mayoritas semester 3 ya, semester 3 ya, dengan peluang-peluang di kampus-kampus luar biasa, kemudian juga mampu untuk menjadi agent of change ya dalam hal kebaikan meskipun dalam situasi pandemi saat ini ya. Maka insya Allah pesan dari kami dari YPMBRI, tingkatkan kolaborasi kalian ya, lakukan hal ini semata-mata bentuk dari pengabdian kita, wujud dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan selamat untuk bisa mengikuti pelatihan ya. Jadi jangan sia-siakan kesempatan yang luar biasa ini, bisa tanya dan seterusnya kepada
materi yang luar biasa juga ya, dan mohon maaf jika di dalam penyelenggaraan ini mungkin ada kekurangan dan seterusnya ya. Kami wakili adik-adik scholarship Animal Malang ya, mohon maaf jika di dalam pelaksanaan kegiatan ini ada beberapa hal yang kiranya kurang berkenan seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dan arahan yang telah diberikan oleh Mas Yuli Rahmat. Sebelum memasuki acara inti, saya akan membacakan terlebih dahulu tata tertib selama kegiatan pelatihan dimulai. Di antaranya, 1. Peserta wajib hadir di meeting room 10 menit sebelum acara dimulai. 2. Format nama peserta, nama _instansi. 3. Wajib on cam. 4. Tidak diperkenankan on mic selain sesi diskusi atau tanya jawab saat diizinkan oleh moderator. 5. Tidak diperkenankan meninggalkan meeting room sebelum acara selesai. Demikianlah tata tertib peserta selama mengikuti kegiatan ini. Baik, memasuki acara inti, yakni penyampaian materi. Sebelum penyampaian materi, alangkah lebih baiknya jika kita mengenal lebih dekat pemateri kita pada malam hari ini. Kepada Saudara Nugraha Bayu, saya persilahkan untuk membacakan CV pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Nugraha Bayu Saputra selaku Ketua Smart Scholarship Universitas Jember untuk membacakan kurikulum vitae dari pemateri pelatihan public speaking pada kesempatan malam hari ini. Pada kesempatan malam hari ini, Bapak Muhammad Afan Zulkarnain SPD berkesempatan untuk menjadi pemateri dengan CV sebagai berikut. Lahir di Banyuwangi pada tanggal 21 November tahun 1988. Sehari-harinya berprofesi menjadi guru di MAN 3 Jombang. Nomor HP-nya 0821 5102 4319 dengan alamat rumah RT 6 RW 3 Desa Tanjung Gunung, Kecamatan Petorongan, Jombang. Riwayat pendidikan beliau adalah SD Lateng 2 Banyuwangi, SMPN 1 Banyuwangi, Seman 1 Gelagah Banyuwangi, dan Universitas PGRI Banyuwangi. Pengalaman beliau di public speaking ternyata banyak juga, teman-teman. Di sini ada 7 pengalaman. Di antaranya pertama, magang di Radio Habibullah FM tahun 2004, magang di Radio Mandala FM 2005, serta menjadi penyiar M7 FM tahun 2007, penyiar Pro 8 FM 2007, yang kelima penyiar GBS FM tahun 2008 sampai 2019, yang keenam setelah menjadi MC tahun 2008 sampai sekarang, dan yang ketujuh jadi VO Talent dari tahun 2008 sampai sekarang. Nah, ini ada moto dari beliau, yaitu usaha keras itu tidak akan mengkhianati hasil. Kurang lebihnya CV dari beliau telah saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ternyata pemateri pada malam hari ini sangat berpengalaman ya, teman-teman. Saya yakin sudah pada tidak sabar nih untuk mendengar penjelasan terkait public speaking dari beliau. Assalamualaikum, Mas Afan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Mas Afan? Alhamdulillah luar biasa, meskipun Jombang saat ini lagi dingin sekali, tapi ya tetap harus semangat karena bertemu dengan mahasiswa, anak-anak muda. Jadi saya meskipun usianya sudah tua, jadi ikut jiwa muda saya ikut bergelora seperti itu. Alhamdulillah. Oleh karenanya tidak usah menunggu berlama-lama lagi. Mari kita perhatikan dengan seksama penyampaian materi oleh Bapak Muhammad Afan Zulkarnain. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Afan, saya persilahkan, Pak. Baik, terima kasih Muhammad Birul Alim. Keren sekali MC-nya, mantap. Semoga tetap berusaha, karena insya Allah kamu punya bakat untuk menjadi seorang MC nantinya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya, berkat kasih sayangnya,
berkat karunia-Nya berupa kesehatan kita dapat bertemu meskipun tidak langsung tatap muka, meskipun hanya lewat Zoom, tapi anugerah berupa kesehatan itu adalah anugerah yang luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, zaman penuh cahaya Islam. Baik, saya manggilnya adik-adik atau mas, mbak, atau bagaimana ya? Teman-teman Oke, saja teman-teman ya, saja. teman-teman ya. Iya, Pak. Akrab Teman-teman, ya. Pak. Baik, tolong jangan panggil saya Bapak, panggil saya Mas aja ya. Siap, Mas. Karena Siap, Mas. meskipun saya tua, tapi saya tidak setua itu. Baik. Baik, minta tolong operator untuk menampilkan PPT saya. Jadi sebelum kita ke materi, izinkan saya untuk berkenalan dulu. Jadi nama saya, teman-teman, Muhammad Afan Zulkarnain. Saya kalau di Jombang, saya dipanggilnya Pak Afan karena saya mengajar seperti itu. Tapi kalau di Banyuwangi, saya biasa dipanggil Mas Revan, ya. Jadi sangat lazim bagi seorang penyiar itu memiliki nama udara. Jadi nama udara saya adalah Revan. Saya lahir di Banyuwangi, belum, jangan dulu. Saya lahir di Banyuwangi dan besar di Banyuwangi, SD, SMP, SMA, kuliah juga di Banyuwangi. Ada yang berasal dari Banyuwangi di sini? Adakah teman sekampung saya? Tidak ada ya? Oke. Insya Allah nanti kalau misalnya pandemi ini sudah usai, monggo bisa datang ke Banyuwangi. Banyuwangi itu adalah kota yang sangat indah sekali, penuh dengan tempat pariwisata, bisa dikunjungi di sana. Kalau butuh pemandu wisata, boleh menghubungi saya ya. Saya akan ajak kalian semua untuk jalan-jalan ke Banyuwangi. Meskipun saya besar di Banyuwangi, sekolah juga di Banyuwangi, tapi sekarang saya domisilinya di Jombang, tepatnya di Kecamatan Peterongan, karena saya saat ini sedang menjalani profesi sebagai seorang pendidik di Madrasah Aliyah Negeri 3 Jombang. Ini adalah nomor telepon saya dan ini adalah alamat akun Instagram saya. Semoga meskipun acara ini nanti akan segera berakhir seperti itu, tapi komunikasi, silaturahmi kita semoga tidak lekas berakhir. Semoga terus berlanjut sampai kapanpun seperti itu. Moto saya, usaha keras itu tidak akan mengkhianati. Apabila mengkhianati, berarti usaha kita belum keras. Monggo lanjut di slide berikutnya. Saya akan bercerita tentang, saya bukan memberikan materi tepatnya, tapi hanya sharing aja ya. Ini adalah pengalaman public speaking saya. Jadi teman-teman, saya itu tahun 2002-2003, itu waktu itu saya masih duduk di bangku SMP, sudah punya ketertarikan ke dunia radio. Karena waktu itu dunia radio itu sedang hype-hype-nya, sedang besar-besarnya gitu, sedang populer-populernya dunia radio. Jadi saya suka mendengarkan radio, saya suka request lagu di radio, saya suka kirim-kirim salam di radio, sampai akhirnya terbersit dalam benak saya, wah kayaknya seru tuh kalau saya jadi penyiar radio. Jadi saya pernah melakukan hal gila waktu itu ketika SMP, ketika jam kos, saya pura-pura jadi penyiar. Jadi, halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi bersama saya Afan, dan ini dia lagu spesial buat kalian dari Padi, seperti itu. Jadi teman-teman bersorak semuanya. Bahkan ketika beberapa tahun kemudian saya menjadi seorang penyiar, teman SMP saya tuh bilang, gila lu Van, kamu gila banget ya, dulu pernah kamu sok-sokan jadi penyiar, dan sekarang kamu jadi penyiar beneran, seperti itu. Dan memang saya sangat tertarik ke dunia radio, itu dari SMP. Untuk memasuki gerbang dunia radio sesungguhnya, itu terbuka lebar di tahun 2004. Waktu itu saya masih duduk di kelas 10 SMA. Ada lomba baca berita yang diadakan oleh Radio Habibullah FM. Itu lomba gede banget dulu di Banyuwangi. Jadi ngantrinya tuh panjang banget teman-teman, dari jam 8 pagi saya datang di tempat audisi. Saya audisinya itu jam 2 siang. Beneran, itu banyak banget yang daftar. Alhamdulillah saya lolos ke babak-babak berikutnya dan menjadi juara kelima. Nah, menjadi juara kelima, selain saya mendapatkan hadiah yang waktu itu besar banget, saya juga mendapatkan kesempatan untuk magang di radio tersebut.
jelas saya tidak mau menyia-nyiakan kesempatan gitu. Ini adalah kesempatan saya mengenal dunia radio yang saya idam-idamkan dari dulu. Akhirnya saya ikut magang di sana selama beberapa bulan. Saya belajar mengenai bagaimana teknik siaran yang baik, bagaimana membaca berita yang baik, saya belajar di sana. Kemudian masih duduk di kelas 10 SMA semester 2 di tahun 2005, ada kompetisi serupa, tapi kompetisi namanya DJ Show Competition. DJ itu istilah untuk penyiar muda, singkatan dari disc jockey. Itu untuk istilah penyiar muda yang diadakan oleh Radio Mandala FM, itu radio cukup terkenal banget di Banyuwangi, dan alhamdulillah saya masuk 20 besar, dan diberikan kesempatan lagi untuk magang sampai lulus SMA. 2 tahun saya magang di sana. Saya belajar banyak hal, belajar bagaimana siaran nostalgia, bagaimana siaran anak muda, itu saya belajar banyak di Radio Mandala. Kemudian lulus SMA saya tahun 2007, karena saya merasa, wah kayaknya saya nggak bakal bisa kuliah deh karena keterbatasan ekonomi keluarga gitu ya. Saya memutuskan untuk, oke, saya skip dulu kuliahnya, saya geluti apa yang saya sukai, yaitu radio. Saya menjadi penyiar tahun 2007 di radio komunitas, namanya M7 FM. Jadi ada 2 macam radio, teman-teman, radio komunitas dan radio komersil. Ya. Radio komunitas itu nggak boleh pasang iklan, ya, tapi kalau radio komersil itu boleh. Nah, M7 FM itu merupakan radio komunitas kesehatan. Saya penyiar di sana secara profesional, artinya secara profesional dibayar seperti itu. Namun, karena sesuatu dan lain hal, radio tersebut harus tutup. Di tahun yang sama, saya beralih ke Radio Pro 8. Itu adalah radio yang ada di salah satu mall di Banyuwangi. Namun karena beberapa hal, radio tersebut juga harus tutup. Hingga akhirnya tahun 2008 saya mendapatkan kesempatan diajak untuk bergabung di radio namanya Radio GBS FM, Genta Bawana Sakti itu singkatannya. Itu adalah radio FM pertama di Banyuwangi. Ya, jadi saya sangat merasa senang sekali ketika masuk ke radio tersebut karena itu adalah salah satu radio besar di Banyuwangi, dan radio tersebutlah teman-teman yang menjadi tempat saya berkembang. Nama saya juga cukup dikenal berkat radio tersebut. Saya berkat radio tersebut saya seringkali mendapatkan tawarannya MC kayak gitu. Di tahun 2008 juga saya kali pertama menjadi MC dan menjadi voice over talent karena beberapa iklan di radio tersebut mayoritas adalah suara saya. Dan Radio GBS FM itu juga mewujudkan impian saya untuk kuliah. Jadi saya skip kuliah itu 5 tahun, tahun 2012 saya bisa kuliah, saya memilih kuliah di Banyuwangi karena memang prinsip saya waktu itu saya harus kuliah dengan uang saya sendiri, uang jeripaya sendiri karena pekerjaan saya di Banyuwangi, maka saya ambil kuliah di Banyuwangi, saya ambil pendidikan matematika. Masih tetap menjadi seorang penyiar, jadi pagi saya kuliah, sore sampai malam saya siaran, seperti itu. Dan alhamdulillah lulus tahun 2016, saya mengajar di salah satu SMP Katolik di Banyuwangi, meskipun saya Muslim, saya mengajar di SMP Katolik di Banyuwangi. Pagi saya ngajar, malam saya siaran, seperti itu hingga akhirnya saya harus mengakhiri karir saya di dunia radio tahun 2019. Waktu itu saya mengikuti tes CPNS dan alhamdulillah lolos. Saya harus pindah ke tempat penempatan saya di Kabupaten Jombang. Dan di Jombang sendiri saya masih belum tahu saya harus melanjutkan siaran di radio mana, saya belum tahu seperti itu. Tapi untuk VO, untuk MC, saya masih tetap menggelutinya karena beberapa kali saya mendapatkan telepon dari Banyuwangi, Mas Revan, tolong saya minta suaranya untuk iklan ini, direkam di Jombang. Saya rekam di Jombang, saya kirim ke Banyuwangi. Bahkan ada beberapa klien saya dulu yang telepon saya, Mas Revan, saya punya naskah seperti ini, tolong dikonsepin iklannya seperti apa, tolong dibuat, di mixing di Jombang, seperti itu, dikirim ke sana, ke Banyuwangi. Bahkan MC pun, saya juga kerap kali mendapatkan tawaran untuk, Mas Revan, kapan pulang ke Banyuwangi? Tolong dong MC, gitu. Terakhir saya MC itu, karena pandemi ya, karena pandemi memang seperti inilah kondisinya,
MC agak sedikit berkurang gitu ya aktivitasnya. Terakhir saya Juni saya MC di acara perpisahan suatu SMP, pengumuman kelulusan. Itu adalah pengalaman public speaking saya. Tolong dilanjut di slide berikutnya untuk operator. Nah, sekarang kita oke. Ini adalah beberapa galeri. Sebenarnya masih banyak sih galeri-galerinya, tapi karena ya bisa dibayangkan saya mulai dari 2008, waktu itu masih HP-nya masih jadul ya, masih Nokia 3310 waktu itu, masih monoponik, jadi nggak ada kamera. Jadi saya hanya bisa menampilkan beberapa pengalaman saya. Ini adalah piagam penghargaan juara 5 lomba baca berita. Piagam inilah yang menjadi pintu gerbang saya masuk ke dunia public speaking. Ini adalah ketika saya talk show bersama salah satu instansi, dan saya paling suka itu adalah talk show, teman-teman. Kenapa? Ketika talk show kita ketemu orang-orang baru. Nah, prinsip saya kalau kita ketemu orang-orang baru, pasti kita akan mendapatkan ilmu-ilmu yang baru. Nah, kemudian ini saya MC, kemudian talk show, dan ini ketika saya MC di sebuah event yang disponsori oleh produk instan seperti itu. Tapi untuk MC, karena saya sekarang profesinya sebagai seorang guru ya, saya mencoba selektif untuk mencari acara yang pas dengan profesi saya sekarang seperti itu. Jadi jujur ya teman-teman, saya tahun 2008-2009 itu seringkali MC acara festival band, acara konser gitu ya. Kemudian saya juga pernah MC di MC di acara klub malam, ada sebuah diskotik di Banyuwangi ya. Itu seringkali tahun 2008-2009 ya. Kalau nggak 2010, itu saya sering kali MC setiap malam minggu gitu. Tapi ketika saya menjalani profesi sebagai seorang guru, maka saya harus benar-benar selektif. Saya nggak mungkin ketika pagi saya siaran, malamnya saya MC di acara seperti itu. Jadi saya mulai untuk menyeleksi acara-acara apa yang bisa saya ambil gitu joke-nya gitu. Monggo dilanjut slide berikutnya. Nah, sekarang kita ke materi. Apa sih public speaking? Public speaking menurut saya adalah komunikasi lisan berupa pidato, ceramah, presentasi, dan jenis berbicara di depan umum, berbicara di depan orang banyak. Penyiar radio itu termasuk public speaking, meskipun dia sendirian ya di suatu ruangan, tapi ketika suaranya didengar oleh banyak orang, itu juga termasuk public speaking. Ketika guru mengajar, dosen mengajar, itu juga termasuk public speaking. Mahasiswa ketika orasi, itu juga termasuk public speaking. Banyak sekali manfaat dari public speaking. Yang pertama adalah meningkatkan rasa percaya diri. Jujur, saya SMP, itu adalah anak yang introvert banget. Jadi saya tuh dulu di keluarga disebut sebagai manusia kamar. Kenapa? Karena pulang sekolah, saya langsung masuk kamar, langsung belajar. Udah, saya nggak pernah keluar rumah. Jadi circle pertemanan saya sangat sedikit banget, tapi ketika mengenal dunia radio, ketika mengenal dunia public speaking, rasa percaya diri saya mulai tumbuh. Awalnya saya agak sedikit takut, agak sedikit malu ketemu orang baru, tapi akhirnya hal itu terkikis ketika ketemu orang baru, ayo aja ngobrol gitu, mencari ilmu dari orang-orang baru tersebut. Kedua, menumbuhkan kemampuan memimpin. Jadi saya sangat yakin kalian semuanya adalah mahasiswa yang nantinya calon-calon pemimpin gitu. Mungkin ada di antara kalian yang menjadi anggota dewan misalnya, atau misalnya kalian menjadi presiden, ya kan? Bagaimanakah seorang pemimpin bisa memimpin anak buahnya kalau dia tidak punya kemampuan public speaking yang baik? Sebagus apapun program-programnya, kalau dia tidak bisa menyampaikan ke anak buahnya tidak bisa menerima. Nggak paham maksudnya apa sih programnya, ya enggak? Jadi ketika dijalankan, hancur programnya tersebut. Oke, kemudian menyampaikan ide dengan lancar, itu adalah manfaat dari public speaking. Di MAN 3 Jombang, di tempat saya mengajar, itu ada satu kelas namanya kelas pengembangan diri. Salah satu program pengembangan diri itu adalah public speaking, teman-teman. Jadi waktu itu ada seorang anak yang bertanya kepada saya secara lantang di Zoom, Pak, saya itu cita-citanya bukan menjadi MC, bukan menjadi presenter. Cita-cita saya itu adalah cita-cita menjadi orang di belakang layar. Terus buat apa saya belajar public speaking? Dia bertanya seperti itu. Lalu saya menjawab, kalau misalnya kamu di belakang layar,
profesi apapun di belakang layar, itu kan pasti punya program-program, punya ide-ide yang harus diwujudkan oleh tim kamu. Nah, bagaimana kamu menyampaikan program-program yang luar biasa itu kalau kamu tidak punya kemampuan public speaking yang baik? Saya menyampaikan hal itu. Kemudian dia, oh iya Pak, betul. Kemudian manfaat lain dari public speaking adalah pengembangan karir. Saya adalah salah satu orang yang mengambil manfaat itu, ya. Kenapa? Karena saya sangat bersyukur sekali ketika saya menjadi seorang guru. Saya sangat bersyukur sekali, alhamdulillah, saya pernah menggeluti dunia radio, menggeluti dunia public speaking. Karena berkat dunia public speaking, berkat pengalaman-pengalaman luar biasa itu, saya bisa lebih mudah menyampaikan materi pelajaran matematika kepada peserta didik saya. Seperti itu. Jadi sampai sekarang saya merasa bersyukur karir saya sekarang adalah karir yang dibantu oleh public speaking. Karena guru adalah salah satu profesi yang perlu kemampuan public speaking yang baik. Bagaimana guru bisa menyampaikan materi kalau misalnya dia tidak punya kemampuan public speaking yang mumpuni, seperti itu. Monggo dilanjut slide berikutnya. Mohon maaf, minta tolong. Ya, public speaking teman-teman itu ada beberapa macam. Ada impromptu itu dadakan, ada manuskrip itu berdasarkan naskah, ada memoriter itu hafalan, ada extempore itu garis besar. Bagi saya, public speaker yang profesional itu adalah public speaker yang impromptu, dadakan. Misalnya, oke, Mas Birul Alim, silakan Anda memberikan sambutan beberapa menit lagi. Nah, kalau misalnya dia tidak siap, pasti dia bakal gugup, aduh gimana nih, mau menyampaikan apa nih, ya kan, bingung kan, grogi kan, seperti itu. Tapi bagi saya, public speaker yang profesional itu adalah public speaker yang impromptu, tapi dia bisa mengeksekusinya dengan baik. Itu. Kemudian ada manuskrip. Jujur, saya adalah public speaker yang manuskrip. Naskah, ya, karena penyiar radio itu wajib hukumnya membuat naskah, dan kita harus membaca naskah itu dari depan sampai belakang harus sesuai dengan naskah, meskipun kita membacanya dengan intonasi dan artikulasi yang beragam, seperti itu. Kemudian memoriter itu menurut saya cukup susah, ya, karena kemampuan menghafal orang itu berbeda-beda. Terkadang kita sudah menghafal nih, ya, kita sudah nulis, terus kita hafal, terus ketika eksekusi, ya, tiba-tiba kita ngomong di depan orang, lewat si mantan, lupa deh, ya kan? Lupa yang namanya hafalan itu lupa gitu. Extempore, mungkin sebagian besar kita itu sering menggunakan ini garis besar, ya. Kita tulis poin-poin utamanya, lalu kita kembangkan dengan bahasa kita sendiri. Misalnya, saya mau berbicara tentang sampah plastik, ya, dampak sampah plastik. Saya tulis poin-poinnya. Poin pertama, penyebab orang masih menggunakan kantong plastik. Poin kedua, dampaknya buat lingkungan. Nah, dampak buat lingkungan itu dijabarkan lagi, ya. Untuk lingkungan laut bagaimana, untuk lingkungan tanah bagaimana. Nah, itu ketika kita menyampaikan ke publik, kita hanya membaca garis besarnya terus menjabarkan secara langsung. Dan terkadang memang untuk extempore ini harus memiliki kemampuan mengolah kata-kata, ya, untuk kemampuan berbahasa yang baik juga, karena nggak semua orang bisa mengembangkan kalimat seperti itu. Oke, jujur, pernahkah di antara kalian yang mengalami grogi saat diminta ngomong di depan orang banyak? Jujur, kalau misalnya pernah ya Mas Birul? Iya Mas, pernah. Oke, sama, saya pun pernah. Bahkan saya ketika ditelepon oleh mentor scholarship kalian, yaitu Mas Yuli. Oke, terima kasih untuk Prostu Nawawi dari UNES yang sudah menjawab pernah. Bahkan saya pun ketika ditelepon oleh Mas Yuli untuk mengisi acara ini, saya grogi beneran. Wah, bisa nggak ya saya? Waduh, ini anak-anak yang belum saya kenal sebelumnya gitu kan. Benar, jujur saya grogi, tapi kemudian saya mencoba untuk berpikir positif, tarik nafas dulu, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Oke, jangan grogi, niatkan untuk sharing pengalaman. Udah, itu groginya langsung ya lambat laun hilang, seperti itu. Monggo dilanjut slide berikutnya.
Bagaimana cara mengatasi rasa grogi? Yang pertama, jauhi pikiran negatif, ya. Lakukan persiapan dengan matang. Saya biasanya kalau mau nge-MC, ya, Hamin 2 itu saya bikin skrip, karena saya orangnya manuskrip banget ya. Saya bikin skrip dulu, Hamin 2 itu sembari saya nulis, itu sembari saya ngomong, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo semuanya, apa kabar? Nama saya Revan. Hari ini lumayan cerah ya. Saya menulis semuanya itu. Menulisnya tapi dengan intonasi dan artikulasi saya gitu. Kemudian H-1, saya melakukan gladi kotor, gladi bersih. Beneran, Mbak? Beneran, Mas. Saya melakukan gladi kotor. Gladi kotor itu saya sendirian. Gladi bersihnya saya kumpulkan tuh ibu saya, teman-teman saya ya. Saya nge-MC di depan mereka, saya minta, pendapat kalian kurang apa penampilan saya tadi gitu. Itu adalah salah satu ikhtiar sih untuk mempersiapkannya. Kemudian kenakan pakaian yang meningkatkan rasa percaya diri. Nah, ini Mbak, Mas, ini saya punya pengalaman yang memalukan sekali. Pakaian itu benar-benar bisa mempengaruhi psikologis kita. Benar. Di Banyuwangi itu ada festival namanya BEC, Banyuwangi Ethno Carnival. Banyuwangi Ethno Carnival kalau di Jember itu seperti Jember Fashion Carnival, JFC. Ya, anak UNED pasti tahu ya. Nah, di Banyuwangi ada yang namanya BEC, dan setiap tahun dulu selalu ada, kalau nggak September, Oktober, November, saya lupa ya. Dan per tahun temanya berbeda-beda. Jadi biasanya panitia itu menghubungi manajemen radio saya, meminta MC untuk tampil di salah satu stage. Jadi ada beberapa stage di sepanjang rute. Jadi waktu itu temanya kebo-keboan. Jadi kebo-keboan itu adalah salah satu tradisi Banyuwangi. Orang berpakaian seperti kerbau dan kesurupan. Identik sama warna coklat. Nggak tahu kenapa, mungkin manajemen radio saya itu ada miskomunikasi kah, ada salah paham atau apa, menyampaikan ke saya, Revan, besok itu nge-MC BEC, stage-nya di sini, lokasinya di sini, kamu pakai warna hijau. Awalnya saya mikir, kok kebo-keboan warnanya hijau? Kebo-keboan itu kan identik sama coklat, ya kan? Kok warna hijau? Tapi oke lah, saya ikuti aja apa yang disampaikan oleh manajemen saya. Saya pakai warna hijau, Mbak, Mas. Warna hijau, pakai udeng. Udeng itu penutup kepala khas Banyuwangi, pakai ya segala macam atribut warna hijau lah seperti itu. Jadi ketika sampai di acara, ketika sampai di lokasi, saya groginya minta ampun. Kenapa? Karena semua panitia yang ada di sana, stage-nya itu full warna coklat, saya sendiri hijau. Dan itu jujur, itu mempengaruhi psikologi saya. Waduh, kira-kira. Waduh, wah ini benar-benar jadi pusat perhatian sekali saya, karena berbeda sendiri warnanya gitu. Akhirnya saya mencoba tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Ayo, bisa. Yuk, bisa. Saya telepon teman saya, Bro, punya baju warna coklat kah? Saya tunggu di sini. Alhamdulillah, beberapa menit teman saya datang, saya langsung ganti kostum, acara dapat tereksekusi dengan baik. Dan memang pakaian itu harus benar-benar diperhatikan teman-teman ketika kalian mau public speaking. Kalian harus tahu audiensnya siapa. Nggak mungkin kalau misalnya kalian mau nge-MC di acara yang audiensnya adalah anggota dewan, tapi pakaian kalian pakai kaos atau pakai baju santai, kan nggak mungkin, ya kan? Terus ketika kalian mau melakukan sosialisasi mungkin ke anak-anak muda, ya anak-anak muda, nggak mungkin kalian memakai baju jas, dasi, serapi mungkin, karena ketika kita menggunakan baju seperti itu, kita akan susah menggait anak-anak muda yang mungkin pakaiannya lebih free seperti itu, lebih bebas seperti pakai kaos dan lain-lain gitu, ya enggak? Temukan ketenangan dirimu. Banyak cara untuk setiap orang pasti memiliki cara tersendiri ya dalam menemukan ketenangan diri. Ada yang seperti saya tadi, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Ada juga yang menelpon orang tua, Bu, saya mau jadi pembicara seminar A, tolong doanya. Nah, itu bisa. Dan berdoa itu benar-benar mujarab sih. Doa itu luar biasa sih, ya segrogi apapun kita, kalau kita landasi dengan doa dan yakin bahwa Allah akan memberikan
kemudahan, ya pasti kita bisa melaluinya. Minta tolong diganti slide-nya. Oke, nah, yang namanya public speaking itu pasti kaitannya sama vokal ya. Jadi bukan hanya penyanyi yang harus olah vokal, public speaker itu juga harus punya vokal yang baik. Tapi tolong jangan dijudge bahwasanya seorang public speaker itu suaranya harus bagus, suaranya harus seperti penyanyi yang enak gitu. Jangan, karena pengalaman saya di dunia radio itu terjadi pergeseran syarat jadi seorang penyiar. Dulu mungkin tahun 90-an penyiar itu suaranya harus bass ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, seperti itu dulu. Tapi seiring berjalannya waktu ya, menjadi seorang public speaker, meskipun suaranya cempreng, meskipun suaranya jauh dari kata merdu, itu nggak masalah, asalkan dia bisa mengolah kalimat yang disampaikan runtut, jelas, dan mudah dipahami oleh audiens. Itu oke-oke aja gitu. Jadi sekarang bukan suaranya yang jadi poin penting, tapi isinya yang dia sampaikan. Tapi memang vokal itu penting, teman-teman. Vokal itu penting. Jadi kalau misalnya kalian terasa, oh suara saya bindeng, suara saya cempreng, saya ingin menjadi seorang public speaker, terus kata Mas Afan tadi, nggak masalah kok cempreng bisa jadi seorang public speaker, tapi saran saya tetap harus latihan vokal ya. Karena apa? Saya baca dari kompas.com bahwa suara itu berpengaruh 38% dari komunikasi kita. Ekspresi suara itu mempengaruhi peningkatan kepercayaan orang lain terhadap kita, karena suara kita itu bisa memancarkan energi, kegairahan, dan antusiasme. Saya berikan contoh, misalnya di acara HUT Kemerdekaan RI, ya biasanya di kampung-kampung sebelum pandemi itu kan ada pentas-pentas gitu kan. Ada 2 Pak RT nih, Pak RT 1 sama Pak RT 2 yang diminta untuk memberikan sambutan. Pak RT 1 memberikan sambutan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar warga Kelurahan Cimanggis? Perkenalkan saya Ketua RT 1. Itu RT 1. Kemudian RT 2 naik ke atas panggung lalu menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar warga RT 2 Kelurahan Cimanggis? Perkenalkan saya Ketua RT kalian. Nah, coba compare, karena lebih enak RT 1 atau RT 2? Mungkin RT 2, Mas. Ya, benar. Karena ekspresi suara itu mempengaruhi seseorang untuk antusias dengan apa yang akan kita sampaikan, kayak gitu. Nah, tadi RT 1 itu menggunakan jenis suara tenggorokan. RT 2 itu menggunakan jenis suara perut. Monggo diganti slide-nya. Jadi teman-teman, ada 2 tipe suara tenggorokan dan suara perut. Kalau misalnya kalian di SMA dulu pernah ikut teater, pasti pernah olah vokal bagaimana memproduksi suara perut. Mungkin di kampus kalian ada UKM teater, mungkin pasti diajari bagaimana cara memproduksi suara perut. Suara tenggorokan sama suara perut memiliki perbedaan yang sangat signifikan gitu. Kalau suara tenggorokan itu cenderung tipis, cempreng, dan bila diforsir, suara akan cepat habis dan akan nggak baik untuk pita suara. Tapi kalau suara perut itu cenderung tebal, bulat, ada kesan kewibawaan, dan bila diforsir itu suara nggak mudah habis. Saya punya pengalaman yang sangat tidak menyenangkan dengan suara tenggorokan. Jadi sekitar tahun 2009. Kalau nggak 2009, 2010, saya lupa tepatnya, saya nge-MC acara festival band, teman-teman. Diadakan oleh sebuah kampus di Banyuwangi. Yang namanya festival band, itu kan hype-nya semangat ya. Saya harus semangat, gitu kan. Saya menggunakan suara tenggorokan. Acaranya dari jam 7 malam sampai jam 2 dini hari. Karena saya menggunakan suara tenggorokan, saya teriak-teriak ya, sekitar jam 10, jam 11, itu suara saya udah mulai serak. Waduh gawat, suara udah mulai serak nih, tenggorokan udah ngerasa sakit gitu. Kemudian, kelar acara, suara saya habis.
Padahal besok subuh jam 5 saya harus siaran pagi. Walhasil bangun tidur teman-teman jam 5, saya datang ke radio, ya, saya buka acara, padahal acaranya tuh acara yang energik ya, karena musik yang diputarkan musik-musik yang house music gitu, remix gitu. Penyiarnya juga harus energik dong karena musiknya remix. Padahal acaranya seperti itu, tapi suara saya habis. Jadi saya ngerasa ngapain kemarin tuh pakai suara tenggorokan gitu. Saya sangat menyesal. Sejak saat itu saya belajar kalau misalnya MC atau public speaking apapun itu, entah ngisi seminar atau sebagai MC, harus menggunakan suara perut. Tapi harus digarisbawahi ya, tidak ada keharusan, oh kamu harus pakai suara perut, nggak ada keharusan. Kalian boleh pakai suara tenggorokan, boleh pakai suara perut, tapi harus tahu konsekuensinya. Kalau suara tenggorokan itu seperti ini, suara perut itu seperti ini, kayak gitu. Bagaimana cara melatih suara perut? Biasanya kalau saya setiap pagi itu selalu olah vokal, bahkan sampai sekarang saya selalu olah vokal. Ya, kalau kalian lihat di sini, ya suara perut itu kalian tarik nafas, kemudian tahan sembari memasukkan udara itu ke dalam perut hingga perut kalian menggembung, ya. Kemudian hembuskan perlahan. Itu lakukan itu dulu. Kemudian tarik nafas lagi, tahan, masukkan nafas tersebut ke dalam perut hingga perut mengembung. Kemudian ucapkan huruf vokal A panjang sampai nafas kalian habis. Seperti itu. Itu adalah salah satu latihan bagaimana cara kita melatih suara perut kita. Ada juga yang mengucapkan huruf vokal A, I, U, E, O, A, I, U, E, O. Nah, itu ada juga cara-cara seperti itu. Tapi kayaknya nggak nutut kalau saya sampaikan di sini. Monggo ganti slide. Nah, ada beberapa unsur dari olah vokal, teman-teman. Itu artikulasi, unsur dari public speaking yang penting sekali. Artikulasi itu adalah kejelasan, ya. Kalau kita ngomong di depan orang banyak, ya, tidak perlu terburu-buru. Yang penting apa yang kita sampaikan jelas dan bisa dipahami oleh audiens. Bagaimana cara melatih artikulasi? Berlatihlah mengucapkan huruf A, I, U, E, O. Ya, tapi mengucapkannya harus jelas banget ya. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Begitu. Latihan seperti itu. Meskipun seperti kayak orang gila ya. Ngapain sih tuh pagi-pagi A, I, U, E, O, A, I, U, E, O. Nah, meskipun seperti itu, saya jujur, saya kalau setiap pagi itu selalu latihan di halaman rumah saya. Bener. A, I, U, E, O. Meskipun awalnya tetangga itu opo apa niku kayak wong edan. Tapi akhirnya mereka menyadari bahwa itu adalah kebutuhan saya sebagai seorang penyiar. Kalau saya tidak melakukan itu, profesi saya tidak jalan. Itu sih, saya prinsipnya kayak gitu. Jadi ucapkan A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Nah, mengucapkan A, I, U, E, O dengan jelas seperti itu juga termasuk senam wajah, ya. Senam wajah, ya, agar wajah kita tidak kaku ketika kita ngomong. Kemudian lakukan juga dengan beberapa tempo sedang, A, I, U, E, O, sampai tempo cepat. A, I, U, E, O, A, I, U, E, O, A, I, U, E, O, seperti itu. Karena bisa jadi di suatu kesempatan kita harus menyampaikan sesuatu dengan tempo yang cepat. Ya kan? Kita harus membiasakan. Gimana caranya? Dengan tempo yang cepat, artikulasi kita jelas. Kayak gitu. Karena waktu itu radio saya itu punya apa ya? Punya ciri khas ngomongnya itu harus cepat tapi artikulasinya jelas. Maka saya harus berlatih mengucapkan A, I, U, E, O dengan tempo yang cepat. Itu. Monggo dilanjut. Selain artikulasi ada juga intonasi. Nah, intonasi itu penting karena kalau tanpa intonasi kerasa hambar. Ya, intonasi itu seperti bumbu dalam masakan, gitu ya, yang membuat kalimat yang disampaikan itu jadi menggelitik kuping orang gitu. Nah, bagaimana cara berlatih intonasi?
latihlah mengucapkan satu kalimat dengan nada berbeda. Karena sejatinya intonasi itu adalah tinggi rendahnya nada. Di layar itu ada satu kalimat, selamat Anda memenangkan hadiah rumah senilai 100 triliun rupiah. Nah, kan bisa berlatih membaca satu kalimat dengan nada-nada yang berbeda. Saya akan mencoba. Nada yang pertama. Selamat, Anda memenangkan hadiah rumah senilai 100 triliun rupiah. Itu kalimat pertama, intonasi yang pertama. Intonasi yang kedua. Selamat, Anda memenangkan hadiah rumah senilai 100 triliun rupiah. Seperti itu. Atau intonasi-intonasi yang lain. Ya. Nah, itu juga termasuk voice over sih, teman-teman ya. Biasanya kalau voice over seperti itu. Itu. Mencoba membaca satu kalimat dengan nada-nada yang berbeda. Oke, itu cara untuk melatih intonasi. Lanjut. Volume. Nah, volume ini penting meskipun ya sekarang dibantu oleh mikrofon gitu ya. Tapi terkadang kita harus ngomong di depan orang itu nggak ada alat bantu pengeras suara sama sekali. Maka prinsip dari seorang public speaker mengenai volume itu adalah berbicaralah kepada orang paling belakang. Kenapa prinsip itu kita gunakan? Karena kalau misalnya orang paling belakang itu bisa mendengar suara kita, pasti orang paling depan mendengar. Itu adalah prinsip bagaimana kita menyiasati tentang volume suara kita ketika kita menyampaikan sesuatu di depan orang banyak. Dan hindari fokus kepada orang di depan saja, atau hindari fokus kepada orang-orang terdekat kita. Misalnya ini Mbak Jessica misalnya, Mbak Jessica itu disuruh nge-MC misalnya, Kemudian karena Mbak Jessica punya teman-teman yang solid, teman-temannya ikut datang niatnya untuk mendukung ya, untuk mensupport Mbak Jessica gitu. Teman-temannya berkerumun di salah satu pojokan kayak gitu. Kemudian Mbak Jessica lebih dominan fokus kepada teman-temannya dan orang-orang di depannya. Biasanya kan seperti itu ya, biar mendapatkan respon balik seperti itu kan. Nah, itu sebenarnya boleh, tapi jangan terlalu sering. Ya, karena apa? Karena ada orang-orang lain yang akan merasa tersisihkan, ya, terkucilkan kalau misalnya kita hanya fokus kepada satu komunitas saja di depan kita gitu, satu kelompok saja di depan kita gitu. Jadi volume harus terdengar oleh semua orang yang ada di ruangan tersebut. Oke. Lanjut. Pause. Nah, pause itu artinya jeda ya. Penting sekali memberikan jeda agar audiens itu penasaran. Jadi jangan langsung nyerocos ngomong, jangan. Perlu dikasih jeda. Misalnya saya nge-MC suatu acara suatu acara seminar. Di seminar tersebut ada semacam pembagian door prize, ya, pembagian door prize melalui undian. Saya bisa menyampaikan seperti ini. Baik hadirin, door prize berupa kompor gas diberikan kepada peserta dengan nomor urut 3, 5. Habis 5 berapa? Mereka akan penasaran. Habis 5 berapa ya? 2. Ada jeda lagi. 3. 4. Selamat untuk pemenang. Seperti itu. Jadi ada jeda untuk agar mereka itu penasaran apa yang akan kita sampaikan selanjutnya. Terima kasih, waktunya kurang 5 menit ya. Monggo dilanjutkan lagi slide-nya. Speed, kecepatan, gunakan tempo sedang, sesekali dipercepat ya, sesekali diperlambat. Seperti ini. Saya akan menggunakan beberapa tempo. Pemirsa pasti penasaran dengan gue star kita. Mereka adalah band legendaris. Album mereka selalu terjual jutaan kopi. Ada yang bisa tebak? Sheila on 7. Nah, di sini kan ada tempo sedang, ada tempo cepat. Kalian ya tergantung feel-nya kalian sih ya. Ketika kalian buat satu skrip, kapan kalian harus menggunakan tempo sedang, kapan kalian harus menggunakan tempo cepat seperti itu. Lanjut. Nah, itu adalah materi yang saya sampaikan. Terus berlatih sekarang, esok, dan seterusnya. Karena kalau misalnya kita mendapatkan suatu ilmu, tapi kita tidak pelajari seterusnya, nonsen. Kayak gitu.
ya tetap semangat untuk belajar public speaking. Semoga bermanfaat. Itu materi yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih Mas Afan atas penyampaian materinya yang luar Sama-sama. biasa. Sama-sama. Berikutnya, apakah ada semacam sesi tanya jawab seperti itu ya? Ya Mas Afan. Selanjutnya ada sesi tanya jawab yang akan dibuka untuk 3 penanya. Iya, Kemudian akan ada sesi pelatihan lagi yang dari peserta itu nanti akan ada 3 orang yang public speaking gitu Mas. Nanti Mas Afan gitu. di akhir-akhir Mantap. ya, nanti Mas Afan di akhir-akhir akan mengomentari public speaking mereka itu seperti apa gitu Mas. Waduh. Oke, bisa. Seru. Jadi kepada teman-teman sekalian, monggo yang ingin bertanya. Sebentar saya siapin kertas dulu ya. Kertas sama bolpen. Wah, ini kayaknya mahasiswa pertanyaannya susah-susah nih. Saya bingung nih kalau nggak bisa menjawab. Oke. Monggo silakan. Mungkin bagi yang ingin bertanya bisa menulis pertanyaannya di kolom chat atau mengaktifkan fitur raise hand. Ada yang raise hand tuh? Muhammad Nurul. Oke, mungkin bisa langsung meng-unmute-kan. Muhammad Nurul. Ya, baik Mas. Ya. Terima kasih untuk kesempatannya Mas. Saya izin bertanya Mas, untuk menjadi seorang public speaker itu kan harus bisa mempunyai networking yang luas ya Mas ya. Nah, menurut Mas Afan sendiri, bagaimana cara Mas Afan untuk bisa meningkatkan networking? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Nurul. Mas Nurul ini dari mana? Dari Universitas Jember. Dari Domisili UNER, di ya. Jombang. Jombang. Oke, Jombang mana? Ya. Jombang Musikam. Oh, Ngesikan. Oke. Agak jauh dari lokasi saya. Oke, terima kasih Mas Nurul. Bagaimana cara meningkatkan networking? Kemudian, bagaimana kalau misalnya yang bertanya perkenalan diri dulu kali ya, lebih afdolnya seperti itu ya. Oke, baik. Oke, kemudian ada Mbak Jessica nih. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jessica Arvetul Mamana. Saya dari UIN Malang. Mas, mau tanya seputar penyiaran radio sih, kayak pernah nggak sih Mas Afan itu ngeblank ketika siaran tanpa skrip? Misal gini deh, skrip itu cuma jadi konsepan aja. Nah, terus gimana cara mengatasi ngeblank siaran dengan unscript itu, Mas? Soalnya kebetulan saya juga ikut UKM radio di univ saya, terus coach saya tuh bilang kalau bisa tuh siaran tuh jangan terlalu plek sama skrip, tapi skrip itu hanya buat patokan. Nah, untuk mengatasi hal tersebut itu bagaimana? Terima kasih Mas Afan. Oke, terima kasih Mbak Jessica. Sip. Ada lagi? Hanya 2 orang? Saya, Kak, mau bertanya. Siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasruddin Badillah. Siapa namanya, Mas? Nasruddin Badillah, Kak. Oh, Nasruddin. Oke, monggo. Saya itu juga kok, Kak. Alumni Mantiga Jombang juga. Mantap. Iya, Tahun berapa? mantap. Tahun 2018, ya. Oh, berarti Anda lulus, saya masuk ya? Oh, gitu. Iya. Itu. Saya mau itu, Kak. Agak tertarik sama voice over. Kalau Masnya, untuk saya pribadi, kalau mau berlatih voice over, gimana ya, Kak, ya? Maksudnya, mungkin Kak punya rekomendasi channel atau sosok yang bisa untuk memotivasi saya. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah bertanya. Wah, gila, pertanyaannya benar-benar luar biasa ya. Anak mahasiswa, cuy. Bagaimana cara meningkatkan networking? Apa ya? Mulailah dari hal kecil sih. Mulailah dari hal kecil, misalnya menurunkan ego untuk kita lebih daripada orang lain.
biasanya ego tersebut sangat menjadi tembok tinggi untuk kita menjalin satu hubungan dengan orang baru seperti itu. Jadi menurut saya adalah cobalah untuk punya prinsip bahwa ketika kita ketemu sama orang baru, kita harus mendapatkan ilmu yang baru, harus mendapatkan koneksi yang baru. Seperti itu. Misalnya, bukannya sok kenal sok dekat ya, bukannya sok kenal sok dekat. Memang sih terkesan SKSD gitu. Tapi ketika kita misalnya di satu acara, terus kita duduk bersebelahan dengan orang baru, ya nggak ada salahnya basa-basi dulu, ya kan, ngobrol. Kemudian dari situ mungkin ada satu topik, ketertarikan ke topik yang sama gitu ya, ngobrol panjang lebar, kemudian malah kamu ini ya kenal ini ya, nah itu networking juga akan berkembang di sana, ya nggak sih, seperti itu sih menurut saya. Kemudian Mbak Jessica, mantap sekali ikut kegiatan OKM radio di kampus, bertanya pernah nggak sih ngeblank, pernah nggak bikin naskah, tapi naskahnya bukan naskah utuh seperti itu, kemudian saat siaran tiba-tiba nggak tahu harus ngomong apa kayak gitu. Ya pernah Mbak, pernah banget, sering malah, sering. Jadi apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah saya mencoba kirim-kirim salam, meskipun orangnya itu fiktif, orangnya fiktif. Misalnya tiba-tiba saya ngeblank. Saya ngomong apa, terus ngeblank. Saya pura-pura aja. Tiba-tiba kok saya mendapatkan telepon ya dari Jessica. Halo Jessica, apa kabar? Terima kasih ya Jessica sudah mendengarkan program saya. Nah, untuk Jessica yang sudah menelpon saya putarkan sebuah lagu untuk Jessica. Seperti itu. Pinter-pinternya kita sih. Pinter-pinternya kita. Kayak gitu. Kemudian untuk Mas Nasruddin berlatih voice over. Nah, untuk voice over, sosok yang mungkin bisa kita ambil ilmunya, mungkin semua orang sudah tahu gitu kan. Silakan aja Mas Bimoki. Nah, itu idola saya sih. Itu idola saya banget gitu. Dari dulu, dari zaman saya masih masih merangkak di dunia radio, orang tersebut itu suaranya udah di iklan apapun Mas. Bener, Mas Bimoki itu. Mungkin terkenalnya ketika Instagram lagi hype-hype-nya kali ya. Nah itu, memang dari dulu suaranya enak banget. Bahkan intonasi saya, jujur ya, intonasi saya itu sangat terinfluence sama intonasi beliau. Karena iklan-iklan yang ada suaranya beliau, itu iklan nasional, itu seringkali diputar di radio saya. Suara orang ini enak ya. Intonasinya enak ya, saya coba ikutin. Jujur. Saya influence untuk voice over adalah sosok Mas Bimoki. Waktu itu sampai sekarang. Ya, itu 3 pertanyaan yang sudah saya jawab. Terima kasih atas pertanyaannya, semoga berkenan dengan jawaban saya. Apakah dari Mas Ikin, Mbak Jessica, dan Mas Ube, apakah ada feedback? Baik, kalau tidak ada, mungkin peserta lainnya, apakah akan ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, mungkin bisa dilanjutkan mengenai kepelatihan public speaking ya. Bisa dimulai dari Poli J terlebih dahulu. Ya baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Bara Yuga Rida Reza Maulana. Di sini saya sebagai perwakilan dari Smart Scholarship Poli J. Sebenarnya saya ini bingung ini, saya mau berbicara apa. Tapi ini berhubung ini dari anak-anak muda, maka saya akan sedikit cerita mengenai peran pemuda. Jadi dari zaman dulu pemuda menunjukkan perannya luar biasa. Dan cerita ini saya mulai dari sabda Rasulullah SAW yang berbunyi bahwa kelak Konstantinopel akan ditaklukkan. Dan yang
melakukan ialah sebagai pemimpin dan pasukannya sebagai masukan. Mas Bara suaranya tidak keluar. Monggo di-unmute dulu. Iya, maaf. Tadi saya nggak tahu. Dan perlu saya sampaikan teman-teman sekalian ya, bahwa Konstantinopel merupakan sebuah kota yang luar biasa. Itu kotanya itu terletak di ujung pulau yang dikelilingi oleh 3 lautan, yakni ada lautan Bosporus, laut Marmara, dan Selat Tanduk. Dan daerahnya dikelilingi oleh tembok yang tinggi 30 meter dan lebarnya 9 meter. Dan juga dikelilingi oleh parit yang selebar 7 meter. Jaringannya sangat sulit banget di sini. Oke. Oke, terima kasih Bara atas usahanya. Mantap. Ini langsung dikomentarin atau nunggu? Pak. Sebentar, Belum selesai. Iya, Pak. Ini jaringannya agak sulit, Pak. Atau bisa dimakan di pagar saja. Mungkin bisa menunggu langsung 3 orang gitu, Mas. Oke. Nggih, terima kasih. Makasih Mas Baik. Bara. Baik, selanjutnya mungkin bisa perwakilan dari UIN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat malam. Saya Jessica, perwakilan dari UIN Malang. Malam ini saya mau bahas tentang topik saya ini berhubungan, mungkin ada hubungannya dengan satu hal yang sering terjadi di kalangan mahasiswa baru, yaitu toxic productivity. Lalu, apa sih teman-teman toxic productivity itu sebenarnya? Sebenarnya toxic productivity itu adalah suatu keinginan yang tidak sehat atau terus-menerus menjadi produktif setiap saat, maksud saya, atau dengan cara apapun. Lalu, orang yang mengalami hal tersebut selalu berkeinginan untuk bekerja ekstra di kantor, di rumah, di sekolah, maupun di organisasi. Bahkan, yang terjebak dalam toxic productivity ini, hal yang tidak penting pun tetap dilakukan. Lalu, selanjutnya, apa sih yang menjadi ciri-ciri orang yang terkena toxic productivity maksud saya? Yang pertama, 1, terobsesi untuk produktif. 2, sering merasa bersalah saat berdiam diri. 3, punya ekspektasi yang tidak realistis. 4, tidak pernah puas. 5, tidak bersahabat dengan kata istirahat. Selanjutnya, jika kita mengalami hal tersebut, maksud saya sebelum kita mengalami hal tersebut, gimana sih cara mengatasi suatu, apa ya, maksud saya toxic productivity tersebut? Mohon maaf. Yang pertama, menyadari bahwa Anda memiliki masalah, atau bisa dikatakan bahasa kerennya kali ini tuh kayak know your limit, guys. Harus tahu kelemahan diri sendiri. Yang kedua, lakukan cara yang efisien dan efektif, bukan yang berat. Like work smart, not work hard. Okay? I'm sorry when my pronounce so bad. 3, mulai hilangkan pertanyaan apa yang harus saya lakukan sekarang. 4, tetap lakukan self-care, atau bahasa kerennya kali ini kayak healing gitu kan ya. Yang kelima, seimbangkan kehidupan profesional dan pribadi. Teman-teman, aku punya quotes, ini mungkin ngena juga, yaitu berapa kali kita berpesan, jangan sedih, jangan takut, jangan ngeluh. Berapa kali kita paksakan untuk tidak merasakan seperti manusia. Saya Jessica Arfebu, Pemanah dari Malang. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa sekali, Mbak Jessica. Mungkin selanjutnya bisa perwakilan dari UM. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Smarter UNED yang sudah menyediakan kegiatan ini.
kegiatan yang sangat bermanfaat sekali tentunya. Dan sebelum saya memulai menyampaikan pendapat saya ingin terlebih dahulu memperkenalkan diri saya. Nama saya Handayani Primandaningrum dan biasa dipanggil Pipit. Sekarang saya mahasiswa semester 3 di Universitas Negeri Malang dan sedang mengambil prodi pendidikan luar biasa. Kali ini saya ingin menyampaikan sedikit pendapat saya terkait dengan toxic masculinity. Kalau teman-teman belum tahu apa itu toxic masculinity, jadi bisa didefinisikan sebagai perilaku sempit terkait dengan peran gender dan sifat-sifat laki-laki. Umumnya memang terjadi di laki-laki karena ini toxic masculinity ya, tapi tidak menutup kemungkinan seorang perempuan juga mengalami toxic masculinity. Contoh dari toxic masculinity itu adalah seperti seseorang mengatakan bahwa aktivitas rumahan seperti menyapu, memasak, mengepel, membersihkan rumah, dan segala macamnya itu adalah aktivitas seorang perempuan. Padahal tidak seperti itu. Itu salah satu contoh dari toxic masculinity. Selanjutnya, seperti ketika seseorang laki-laki memakai filter di Instagram, memakai filter-filter lucu, lalu dikatakan girly, childish, itu juga termasuk salah satu contoh toxic masculinity. Padahal filter-filter atau perkakas tersebut itu tidak ada hubungannya dengan dewasa atau tidaknya seseorang. Identitas gender seseorang juga tidak ada hubungannya dengan hal tersebut. Dan orientasi seksual seseorang juga tidak ada hubungannya dengan hal-hal tersebut. Selanjutnya, ketika ada seseorang yang mengagumi atau mengidolakan orang lain yang memiliki gender yang sama dengan orang tersebut, mereka akan dikatakan aneh dan menjijikkan. Padahal itu bukan suatu hal yang aneh. Jadi sebenarnya sejak kapan sih mengidolakan seseorang, mengagumi seseorang, bahkan suka terhadap seseorang, memuji seseorang itu menjadikan seseorang bisa mengatakan orientasi seksual seseorang itu tersebut. Faktanya adalah ketika kita hidup di dalam lingkungan, di dalam kungkungan dengan konstruksi sosial yang buruk dan tidak sehat, maka pola pikir kita juga akan ikut dengan lingkungan tersebut. Jadi nggak heran, akhirnya banyak orang ketika menyukai idolanya, misalnya seperti saya adalah seorang K-popers ya, ketika ada K-popers lain seperti saya, tapi mereka hidup di lingkungan dengan stigma-stigma yang mengatakan bahwa kalau kamu suka Korea itu aneh, apaan sih orang banci gitu disuka, padahal itu enggak. Akhirnya mereka bikin username atau akun alter yang bukan mereka, cuman buat mengapresiasi idolanya itu. Dan mereka tuh khawatir ketika mereka menunjukkan dirinya, mereka akan diberikan stigma-stigma negatif. Sebenarnya pola pikir yang konservatif itu akhirnya hanya akan menghasilkan membuat seseorang itu tidak mau berpikir, membuka pola pikirnya dengan hal-hal baru. Dan dia hanya suka dengan pandangannya, satu pandangan saja dari hasil pandangan mayoritas lingkungan sosialnya. Padahal pandangan yang dimiliki itu belum tentu subjektif. Belum tentu faktual, tapi masih subjektif. Jadi ada salah satu teman saya yang bilang bahwa you don't have to be hungry to say food is delicious. You don't have to be gay to say a guy is handsome. Jadi kamu nggak perlu harus merasa lapar ketika ingin mengatakan makanan itu enak, dan kamu nggak perlu harus jadi seorang gay ketika mengatakan laki-laki itu jadi tampan. Dan ketika ada seseorang yang bilang aku suka sama kamu, atau sekedar ngirim emoticon love, ungkapan-ungkapan suka dan kekaguman lainnya, sehingga mempresentasikan orientasi seksual orang tersebut. Padahal cinta sendiri itu memiliki makna yang sangat luas, nggak cuma sebatas ketertarikan secara romantis antara lawan jenis, tapi cinta itu sendiri adalah emosi yang bisa menghasilkan empati, kasih sayang atau perhatian, dan objeknya itu bisa banyak hal, banyak orang seperti orang tua, teman, idola, benda, bahkan hewan tanpa embel-embel romantis. Teman-teman semuanya, jika perspektif kita terhadap cinta saja masih menggunakan pemaknaan yang klis, sebatas hasrat suka terhadap seseorang, lalu bagaimana kita bisa memberikan pemaknaan dan sudut pandang lain terhadap hal-hal yang lainnya? Tentu saja itu akan sangat sulit. Stigma dan sikap judgmental kita itu lahir dari sebab-sebab kita selalu mengiyakan standar-standar sosial yang sudah mengakar. Apakah kita akan terus-terusan begitu? Tentu saja tidak, teman-teman. Kita adalah generasi muda, kita harus menghilangkan pola pikir konservatif dan mulai terbuka terhadap hal-hal baru yang kita lihat.
jika kita masih mengikuti pola pikir konservatif atau primitif yang seperti itu, kita tidak akan bisa keluar dari zona itu. Yang ada, kita hanya akan selalu dibuat kaget atau aneh ketika kita melihat hal baru di luar sana. Padahal kita tentunya akan keluar dari rumah, kita bisa pergi kemanapun, dan kita akan melihat hal baru. Jika kita masih terkungkung dengan pola pikir yang konservatif, tentu saja kita tidak akan bisa keluar dari zona itu. Dan akhirnya ketika kita melihat suatu hal yang baru itu yang tidak sesuai dengan standar mayoritas, kita ujung-ujungnya hanya melabeli dan menyalahkan itu. Padahal sesuatu itu belum tentu sebuah kesalahan, atau bahkan sesuatu itu tidak memiliki label benar atau salah. Hasilnya, hal-hal yang menyangkut orientasi seksual seseorang khususnya, itu menjadi hal yang sangat sensitif, teman-teman. Rasanya kita akan jadi sangat sok tahu ketika kita langsung melabeli seseorang hanya dari apa yang kita lihat, dari apa yang mereka ekspresikan. Entah itu sifatnya yang berupa pernyataan, pertanyaan, ataupun hal-hal lainnya, bercanda ataupun serius. Dan kita harus tahu, teman-teman, bahwa ekspresi gender dan orientasi seksual itu merupakan dua hal yang sangat berbeda. Jadi, ketika ada seseorang yang kagum, itu termasuk ungkapan mereka atau ekspresi yang mereka tampilkan, girly atau tomboynya mereka itu nggak bisa dijadikan tolok ukur seseorang untuk mengetahui mengetahui orientasi seksual orang tersebut. Apalagi sampai melabeli mereka dengan X, Y, Z karena apa yang cuma mereka lihat. Kecuali kamu sendiri tanya langsung sama orang yang bersangkutan tersebut. Demikian pendapat yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila perkataan yang saya sampaikan tidak sesuai dengan pemikiran teman-teman semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparan Mbak Handayani yang luar biasa. Mungkin dari Bara Police, apakah akan mengulangi pelatihan public speaking-nya? Mas Bara. Mas, baik Mas, baik. Sudah bisa. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bara Yoga Ridha Reza Maulana. Saya dari Smart Spasi Policy. Tadi mohon maaf jaringannya jelek. Ini saya izin off cam. Dan pada malam hari ini saya akan sedikit berbagi cerita mengenai peran seorang pemuda. Dan di dalam sejarah Islam pun tercatat bahwa pemuda mempunyai peran yang luar biasa. Dan kisah ini saya mulai dari sabda Rasulullah SAW yang berbunyi bahwa kelak Konstantinopel akan ditaklukkan, dan yang menaklukkannya ialah sebaik-baik pemimpin dan pasukannya ialah sebaik-baik pasukan. Teman-teman sekalian, ini perlu saya sampaikan ya, bahwa Konstantinopel merupakan sebuah kota yang luar biasa, terletak di ujung pulau yang dikelilingi oleh 3 sisi lautan. Ada Selat Bosforus, Laut Marmara, dan Selat Tanduk. Dan daratannya dikelilingi oleh tembok yang tingginya 30 meter, lebarnya 9 meter, dan dikelilingi pada selebar 7 meter. Dan dari situ teman-teman sekalian, dia telah menggoda, telah menyemangati dan memotivasi para pemimpin dunia untuk menggunakan sabda Rasulullah SAW. Di antaranya ada Sulaiman bin Abdul Malik, ada Abu Ayyub Al-Ansori, ada Harun Al-Rashid gagal juga, Sultan Muhammad Yazid gagal juga, Sultan Murad II gagal juga, dan akhirnya pada suatu masa telah lahir seorang pemuda yang namanya Muhammad Al-Fath, yang kelak akan menaklukkan Konstantinopel. Dan untuk menaklukannya, dia telah mengumpulkan 40.000 orang pemuda dan pasukannya dinamai Janisari. Dan pada puncaknya ketika Sultan Muhammad Al-Fatih menjadi Khalifah Islam, tepatnya pada 6 April 1453, Muhammad Al-Fatih membawa 250.000 pasukan dengan 400 kapal perang di usianya ber-21 tahun. Dan setelah 14 hari perperangan tidak ada tanda-tanda kemenangan. Dan para pasukannya pun berkata, "Wahai Sultan, sudahlah kita pulang saja, kita menyerah saja, dan kita akan serang waktu." Dan teman-teman sekalian, apa yang dikatakan Sultan Muhammad Al-Fatih? Oh tidak, jadi begini pasukanku, letak kekuatan dari Konstantinopel adalah di lautnya, karena lautnya ada pada rantai yang bisa merobohkan kapal.
Dan akhirnya Sultan Muhammad Al-Fatih memerintahkan pasukannya untuk memindahkan 70 kapal perang dari Selat Bosforus ke Selat Tanduk yang melewati Gunung Galata yang panjang 3 mil. Sekarang bayangkan teman-teman, 70 kapal perang dipindahkan dari Selat Galata ke Bosforus yang melewati gunung dalam satu malam menggunakan tenaga manusia. Dan akhirnya tidak sia-sia teman-teman sekalian. Pada 29 Mei, akhirnya takbir membahana di langit Konstantinopel. Dan esok harinya, Sultan mengumpulkan seluruh pasukannya untuk sholat Jumat. Dan ini tercatat sebagai sholat Jumat terpanjang yang mencapai 6 km. Dan akhirnya Sultan Muhammad Al-Fatih menyuruh semua pasukan untuk berdiri. Dan dia bertanya, wahai pasukanku, siapakah dari kalian yang dari balik sampai sekarang tidak pernah sholat fardu, silakan duduk, dan semuanya berdiri. Dan yang kedua, wahai pasukanku, siapa dari kalian yang dari balik sampai saat ini tidak pernah meninggalkan sholat rawatib, dan sebagian duduk. Dan yang terakhir, wahai pasukanku, siapa dari kalian yang dari akhir balik sampai saat ini tidak pernah meninggalkan sholat tahajud, dan akhirnya semua duduk. Dan tinggal Sultan saja. Dan akhirnya Sultan menjadi imam sholat Jumat pada masa itu. Dari sini teman-teman sekalian dapat kita ambil sebuah pelajaran bahwa sesungguhnya tidak sulit bagi Allah untuk memenangkan pemimpin-pemimpin sebelumnya. Tapi mengapa Allah memilih Sultan Muhammad Al-Fatih untuk memenangkannya? Karena ini sebagai pelajaran bagi kita bahwa dulu pernah lahir seorang pemuda yang menjaga kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hingga akhirnya namanya tercatat sebagai tinta emas dunia. Untuk yang bisa saya sampaikan, saya kira dengan sebuah pantun, jajaran keirian, melihat Bung Cendrawasih, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Atas kurang lebihnya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Mas Bara, Jessica, dan Pipit. Gila, keren. Saya mulai dari Mas Bara dulu, karena Mas Bara tadi yang pertama kali ya memulai. Oke Mas Bara, terima kasih sudah berusaha. Saya pertama kali mendengar suara Mas Bara, langsung kagum sama timbre suaranya. Timbre suaranya Mas Bara ini adalah timbre suara yang diidam-idamkan oleh penyiar cowok, ya, timbre bass. Jadi kalau misalnya masuk studio rekaman, suara itu bisa diolah, teman-teman, bisa diolah bass, middle, treble-nya. Tapi kalau misalnya dengar suaranya Mas Bara itu kayaknya tidak perlu diolah macam-macam, suaranya sudah bassnya itu sudah enak gitu ya. Timbrenya sudah enak gitu. Namun Mas Bara harus lebih meningkatkan intonasinya saja. Misalnya ketika membedakan antara kalimat langsung sama kalimat tak langsung. Ya, misalnya hei pasukan, itu kan Mas Bara tadi menyampaikannya dengan nada yang sama dengan penyampaian kalimat-kalimat sebelumnya, hei pasukan, padahal hei pasukan itu adalah suatu kalimat langsung, ya kan, kalimat kutipan. Itu perlu adanya penekanan, hei pasukan, seperti itu. Itu lebih greget karena ada satu pesan positif yang akan disampaikan oleh Mas Bara. Kalau misalnya itu aja nggak greget, pesan positifnya tidak akan tersampaikan. Itu. Kemudian ditutup dengan pantun cukup kreatif, namun mohon maaf sekali, mungkin pantunnya intonasinya kurang lebih digregetin lagi, Mas. Jadi kayak apa ya? Mohon maaf terkesan apa ya? Biasa saja gitu. Tapi saya dari tadi sangat kagum dengan warna suaranya Mas Bara. Itu kalau misalnya jenengan itu punya ketertarikan ke dunia broadcast, ya. Suara seperti itu adalah suara yang benar-benar diidam-idamkan oleh broadcaster pria. Ya, bassnya tuh enak banget. Terima kasih Mas Bara, sukses selalu. Bagi Mas, terima kasih Mas. Oke. Saya lanjut ke Mbak Jessica. Wah, Mbak Jessica ini kelihatan banget mahasiswi UKM radio. Suaranya enak, kerennya, radioable gitu ya. Tapi sekedar saran saja untuk Mbak Jessica, ini bukan pengalaman ya, satu ilmu yang saya dapatkan ketika saya mengikuti pelatihan menjadi penyiar beberapa tahun lalu, tahun 2008, 2009, ya sekitar itu. Seorang penyiar itu bukan dilarang ya, harus meminimalisir
menjabarkan sesuatu yang rinci. Tadi kan Mbak Jessica, kamu itu harus 1, bla 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 bla, 2, bla 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 bla, 3, bla 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 bla. Nah, penyiar itu harusnya tidak seperti itu Mbak Jessica. Ini sekedar share ilmu saja ya. Misalnya saya ingin menyampaikan tentang protokol kesehatan. Saya nggak mungkin, kalian harus 1, memakai masker, 2, mencuci tangan. Di radio itu seperti itu jarang digunakan dan harus diminimalisir. Saya harus menggunakan kata penghubung, misalnya selanjutnya, lalu, terus, misalnya, teman-teman, mari kita jaga, teman-teman, mari kita disiplin protokol kesehatan, seperti kita harus memakai masker, kemudian mencuci tangan dengan sabun, lalu jaga jarak, terus kurangi mobilitas. Jadi enggak 1 kita harus memakai masker, 2 mencuci tangan. Nah itu kalau di ilmu radio seperti itu Mbak Jessica. Mungkin bisa bermanfaat di UKM-nya untuk mengembangkan kemampuannya. Ya keren sekali Mbak Jessica. Tolong ditingkatkan lagi, punya bakat luar biasa. Nah semoga beberapa tahun ke depan Anda menjadi seorang penyiar di radio maupun di televisi mungkin ya, yang bisa menunjukkan kemampuan Anda. Keren sekali. Amin. Kemudian Terima Mbak kasih Pipit. Mas Afan untuk Ya, sarannya. sama-sama Mbak Jessica. Pipit. Udah deh Pit, kamu jadi penyiar radio aja. Suaranya oke, radiobel, renyah. Kemudian saya sempat melongo ketika mendengarkan apa yang disampaikan oleh Mbak Pipit. Bahkan saya mendapatkan ilmu baru dari Mbak Pipit tentang Masculinity. Oke, sorry, saya bukan anak zaman now, jadi kurang begitu ngeh dengan istilah-istilah sekarang, dan saya mendapatkan ilmu baru dan istilah baru terkait hal itu. Terima kasih Mbak Pipit, cara Anda menyampaikan itu benar-benar luar biasa. Bahkan kalau misalnya di radio, misalnya ini karena saya lama di radio ya, kalau misalnya Anda sedang penyiar radio, kemudian Anda menyampaikan hal seperti itu, saya akan berpikir, wah dari suaranya aja, dari cara dia menyampaikan, ini anak smart banget, gitu. Keren, Mbak Pipit. Harus ditingkatkan. Anda punya bakat. Ya, harus ditingkatkan. Oke? Mungkin itu saja, Mas Birul. Komentar saya. Biasa. Saya kagum sekali dengan mahasiswa-mahasiswa hebat ini. Mas Afan, terima kasih atas saran dan koreksinya dari Mas Afan untuk teman-teman sekalian. Tak terasa waktu telah menunjukkan semakin malam kita berkegiatan. Bentar, nggih. Nggih. Maaf atas gangguannya sebentar tadi. Tak terasa waktu telah menunjukkan semakin malam kita berkegiatan, maka ini tandanya kegiatan pelatihan public speaking ini akan segera berakhir. Maka dari itu, sebelum acara ini kami tutup, mari kita adakan sesi foto bersama. Mari bagi peserta yang lain yang belum on cam, silahkan on cam terlebih